rokok gue. Para anggota geng Cendol yang terdiri dari para Lancar bergos. Alhamdulillah hari ini berangkat semua. Sisa 2 tapi 3 yang 2 ntar berangkat. Yang 1 perbaikan. Oh enggak nih udah berangkat. Sisa 1 berarti. Melu lomba mah. Oh iya pasti. Mas itu mau di demo beneran? Nggak tahu, aku ngecek temen di Polres tembusannya nyampe ke mereka kok. Berarti mungkin beneran. Tapi biarin aja. Santai aja mas. Begitu mah apa sih mas? Mas kita ini kan hidup di jalan udah dari kecil ya. Ngadepin begituan mah udah gimana ya? Nggak inilah. Nggak jadi pikiran sama sekali. Santai aja. Kata-kata buat hari ini mas, tetap semangat mas. Tetap semangat. Fokus sama tujuan lu aja. Info unit yang ke Jogja mas kosong berapa ya? 4 bis hari ini jalan 2, besok 2. Masih bingung apa hubungannya mas? Nggak tahu mas. Di sebelah komennya serem-serem mas. Maksudnya? Gua tuh pokoknya intinya inilah apa namanya, buat gua ini hal yang paling lucu banget. Makanya gue bilang gua tuh nggak apa ya, nggak kepikiran mas masalah laporan mereka ke sana itu, nggak kepikiran karena gue satu gue nggak ngerasa, kedua bukti-bukti semua kita ada ya kan. Terus makanya gue bilang ini blunder, ini mereka blunder banget. Tinggal tunggu aja nanti. Tentang adanya dugaan perselingkuhan tersebut justru harus diketahui Nindi dari anggota geng Cendol lainnya, yaitu kan di situ juga ada tuh bukti wan prestasi pertama itu siapa gitu. Yang wan prestasi itu siapa? Wan prestasi itu gini loh mas, kalau perjanjian antara dua pihak, lu apa sama gua nih, yang mengingkari janji itu siapa gitu, di situ kan ada keterangan. Namun persis disinilah warganet gua nggak tahu, makanya udah santai aja lah. Enaknya pengangguran bangunnya siang mulu. Gua baru tidur tadi jam 7 pagi, Daud pamitan. Dia besok nikah tanggal 16, jadi gua tanggal 15 mungkin di Pekalongan. Padahal sepengakuan Ola, dia sudah berusaha untuk tidak melihat. Kok gitu amat? Nggak tahu, nggak ngerti gua. Mungkin dia kalau gua lihat sih kesel kenapa ya? Enggak. Tadinya motifnya tuh cuman pengen ini mas, cuman pengen narik masa atau narik sorotan buat promosi jalur barunya. Cuman mereka nggak nyangka bakal jadi seramai ini dan seblunder ini sampai jadi berita nasional. Mereka kan nggak ada pengalaman panggung ya hitungannya. Jadi ketika dapat panggung itu mereka nggak sadar bahwasanya kata-kata yang mereka ucapkan itu akan dinukil dan dijadikan tagline. Padahal buat gua itu blunder semua nanti mas. Ya sekarang kalau mereka ngomong terus gua ada bukti nih misalnya, terus enggak kan yang malu siapa? Gua apa mereka? Makanya gue santai. Gue yakin mereka juga lagi puyeng ini saat ini karena mereka nggak nyangka bakal jadi sorotan nasional. Pasti mas, temen bapak-bapak gue yang di atas sono udah mulai apa ya, mulai nanya-nanya nih, udah mulai nyiapin juga. Ia pun tertekan dengan model pertemanan yang hanya melihat diri Prilly. Iya, yang wan prestasi pertama siapa? Ya kan? Terus bukti setoran, yang megang keuangan, ya yang megang pembukuan, approval pengeluaran siapa? Kan mereka bukan kita. Bukti-buktinya kan ada semua. Gue ini kan cuma punya hak operasional aja. Terus kalau alasannya karena setoran dan lain sebagainya, lah kan bis baru jalan sebulan, dia bisa lihat kok bukti setorannya ada per hari berapa gitu. Target yang gue ucapkan juga itu bukan target yang mustahil gitu, karena kan ada semua laporan. Jadi alasan utamanya kan bukan karena itu, tapi karena ada hal lain yang belum gue sebutkan, karena buat gue kunci dan suratnya pun ada edarannya dari mereka. Makanya nggak bisa gue sebutin dulu karena itu kunci untuk penyidikan. Tapi kan ntar itu akan membuat mereka malu gitu. Makanya dari awal gue nggak mau ngomong bener, gue diem, malah jadi kayak gini ya sudah. Di saat-saat seperti itu, Prilly yang berharap bisa hati-hati mah, jangan blow, tenang aja, gue aman. Gue cuman ngasih spill-spillan masalah saat ini. Ternyata sebelum sampean ada juga korban. Banyak mas. Ternyata banyak yang speak up di grup-grup pengusaha, grup-grup Parwis, grup-grupnya. Jadi ini bukan yang pertama yang mereka lakukan. Jadi buat gue sih orang ini udah pemain memang mas. Udah pemain, udah sering memperlakukan orang kayak gini. Tapi ntar ya gue harap perlawanan gue ini bakal bener-bener ngabisin mereka sehingga mereka nggak ada lagi korban-korban setelah ini.
lagi sama sahabat-sahabat. Tapi udah lah, kan jejak digitalnya ada, ya kan? Jejak digitalnya ada. Mas ini beneran sendirian, beneran sendirian. Jadi diri aku sendiri dan merasa cukup gitu, karena mereka merasa Dari Bapak Haji mau, lu harus lah, lu nggak ikut Pak Haji mau ikut siapa? temenan sama aku udah membuat mereka jadi lebih baik lagi. Jadi aku ngerasa di situlah kehadiran aku benar-benar berarti buat orang dan aku nggak ditekan. Mas Rian tidak mengenal saya, tapi saya mengenal Mas Rian, dan pada tahun 2021 saya pernah sempat ditolong dan dibantu sama Mas Rian walaupun tidak kenal saya. Saya percaya Mas panjenengan orang sangat baik. Saya bantu apa Mas? Saya tuh orang yang nggak pernah ingat-ingat kebaikan saya sama orang lain Mas. Buat saya semua kebaikan yang saya lakukan itu kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Jadi saya nggak pernah ingat-ingat. Kalau sampean, oh pastilah Mas, gila kerugian gue imaterial banyak loh Mas. Orderan gue pada sensel segala macem, belum rekan-rekan kerja gue yang tadinya mau urusan tambang, urusan restoran, urusan apa, jadi terus akhirnya kan, Mas kita pending dulu aja gitu, sampai urusan sampean selesai kan, jadi nggak nyaman banget. Berkumpul kembali untuk memberikan surprise kepada seorang sahabat yang sedang hamil. Hanya saja tak ada lagi Caca Frederica di sana. Nggak bahaya kenapa? Pemirsa insert. Demikian warna. Mas cukur dulu sama Kang Enyon. Iya udah mulai panjang ya. Yang kerap ikut pula diwarnai drama hingga tudingan pertemanan fake. Apapun cerita mereka, semoga sisi baik dari pertemanan para artis. Berarti saat ini MTI masih jalan dulu apa libur dulu? Ya alhamdulillah ada yang tetap jalan juga. Maksudnya ada yang tetap nggak peduli lah, nggak percaya Mas Rian kayak gitu, ya sudah. Gue ngeliat tampang sampean kayak kesel. Mas, gue nggak ada rasa benci ya. Bahkan sama mereka pun demi Allah, ini demi Allah, kosam ini ya, bukan cuma sembah biasa. Demi Allah, gue nggak ada rasa benci sama mereka saat ini. Gue nggak ada rasa dengki sama mereka saat ini. Gue nggak ada rasa sebel juga nggak ada. Cuman kalau capek, ya, gue keselnya itu kesel bahasa Jawa capek. Karena ini jadi kayak ngebuang-buang energi yang gue benernya nggak perlu. Karena lu mau ribut sampai sejauh apapun, nggak akan bisa. Jadi kalau lu mau maksa penyidik sampai kayak gimana pun buat nangkep gua atau buat nyidik gua atau nyetopin gua sebagai tersangka, nggak bakal bisa Mas, karena bukti-buktinya tuh ada. Makanya gue bilang mereka ini benernya blunder, cuman pengen narik perhatian publik aja gitu. Karena gue yakin bukti-bukti mereka nggak ada Mas, karena bertentangan semua, bertentangan balik dengan apa yang mereka ucapkan saat ini gitu. Cuman kan gue jadi capek gitu. Ini jadi kayak ngebuang-buang energi gue yang tadinya gue harus ngurusin Kuningan, gue harus ngurusin Padalarang, gue harus ngurusin dapil gue, harus ngurusin MTI. Jadi kebuang-buang energi gue buat ngurusin. Aslinya, ya iyalah. Penyidik juga manggil kan mikir-mikir Mas. Penyidik itu akan manggil orang. Itu kalau udah ada netapin orang, itu harus ada dua alat bukti. Satu, buktinya cukup, saksinya cukup. Lah kalau buktinya nggak cukup atau buktinya nggak ada, masa gue dipaksa jadi tersangka? Gue kan sekarang masih saksi terlapor. Tapi omongan mereka di media itu udah seolah-olah kayak gue ini tersangka gitu. Dan ini nggak bagus buat image perusahaan gue. Mas ada kemungkinan mediasi? Enggak. Bapak-bapak gue di atas yang ngebantuin gue, nge-backup gue, pesen sama gue cuma satu. Jangan sampai ada kata damai, biar nggak ada lagi korban-korban setelah Mas Rian setelah ini. 12 Desember 2023 tonton pesta ulang tahun Transmedia 22 Power Up. Jadi gue tabrak terus ini. Punya rezeki BSC Mobile. Ada Suzuki Jimny Vespa. Info demo nggak tahu, nggak ngurusin Mas, gue nggak nyuruh lu ini. Anak-anak aja gue suruh ngosongin bis, besok gue hadepin sendirian. Gue suruh ngosongin garasi juga, biar bis orang biar nggak ini, biar nggak ada apa-apa, jaga-jaga aja. Udah ada yang demo belum Mas? Besok, udah ada yang demo. Besok, tadi tuh ada selebaran. Tanggapan keluarga, Mas jangan bawa keluarga gue ya, tolong ya. Ini masalah pribadi gue, MTI sama POX. Tolong jangan bawa bapak, jangan bawa anak istri gue dalam hal ini. Mereka nggak tahu apa-apa. Saya nanya demo di sebelah, saya dirujak Mas. Maksudnya? Dirujak gimana? Saya tahu ya Mas. Dirujak gimana? Apa ada tuntutan? Oh pastilah, pasti.
Anda siap-siap kan? Siap-siap kalian bakal menanggung apa yang sudah kalian lakukan. Orang kan akan dapat hasil dari apa. Orang itu akan menuai apa yang mereka tanam. Ayo meluncur besok, nggak usah mas, jangan. Gue tuh tadi ngasih pengumuman itu cuman buat manas-manasin hater-hater gue aja. Lu biasanya kan cuma berani komen, nggak berani ngadepin. Nah ini mumpung lagi banyak temen 100 orang. Kalau lu pengen ngadepin gue, mumpung lagi banyak ada temennya, besok datang. Gue tuh tujuan gue posting tadi itu buat ngeledekin hater-hater gue aja. Enggak, kalian nggak usah datang. Mas Rian kuat, gue bukti terus dari belakang aja kuat ya. Lah, gue ini nyawa kelewat mas. Gue di jalan 20 tahun ini udah hampir mati udah berapa kali. Lolos dari kematian udah berapa kali. Gue anggap nyawa gue ini nyawa kelewat. Jadi hal-hal kayak gini nggak perlu gue takutin. Selagi lu bener mas, nggak ada yang boleh bikin lu punya rasa takut kecuali kalau lu salah. Kalau gue salah, gue takut banget. Pasti gue udah nyerahin diri, pengen masalah ini selesai, udah minta maaf dan lain sebagainya, klarifikasi. Ini enggak, ini gue lawan sampai titik darah penghabisan karena bener-bener fitnah semua. Ijoin aja mas, saya banyak teman-teman. Enggak usah. Dari Jawa, Sumatera, naik NPM, MPM, Simpatistar dan bala lagi. Hater gak mungkin berani mas, sangat mas. Biarin aja. Gue tuh nggak perlu nanggepin ocehan hater-hater di media, mas, kan mereka nggak tahu masalahnya. Apa itu? Ada kata-kata ternyata Rian Mahendra tidak ada dalam akte PT perusahaan. Dan sejak awal kontrak perjanjian kan mereka yang bikin, nomor PT tercantum di situ dan lain sebagainya. Gimana mereka bisa nggak tahu? Bahkan akte PT pun sampai detik ini masih di tangan mereka. Dan RUPS itu sudah pernah terjadi, sudah ada iklannya di koran juga, bukti-buktinya itu ada semua. Makanya gue tuh aneh gitu dengan pernyataan mereka. Ini kira-kira besok kalau misalnya tuduhan ini, gue nggak usah ngomong, gue tunjukin bukti doang aja. Ini kira-kira yang malu siapa? Gue apa mereka? Makanya gue bilang ini blunder ini mereka ini. Blunder, mereka ini sadar apa enggak? Atau mereka lupa gitu? Atau mereka emang niat awalnya cuma pengen narik perhatian doang, nggak nyangka kalau masalahnya bakal seserius ini. Kan makanya biarin aja, tenang aja. Kita ini negara hukum. Jadi yang korban siapa sih sebenarnya? Karena semua ngaku korban. Lah, mas, yang korban siapa? Enggak. Ya harusnya gua. Kan yang ditarik bisa gua. Ditarik sepihak bisa kan gua. Tapi gua nggak ngerasa jadi korban. Lupakan semua itu, jalur mana yang mau buka mas? Enggak lah, gue lagi pengen fokus sama masalah ini dulu. Kasihan teman-teman gue kerjanya pada nggak tenang. Semangat mas Rian. Kalau alasannya kenapa Rian Mahendra nggak dipanggil-panggil karena caleg, ya memang, tapi kan Devi Marissa Suryani juga terlapor. Harusnya dia dipanggil dong, tapi nyatanya kan sampai sekarang nggak ada. Jadi ada demo nggak mas? Besok nggak tahu. Jadi apa nggak tahu. Lagian mau ngejatuhin mental gue kok pakai 100 orang. Lawang gue ngadepin petugas se-DKI Jakarta. Waktu penutupan di terminal aja biasa. Ini cuma 100 orang. Bukan ngeremehin mahasiswa ya. 100 orang oknum dan mahasiswa, oknum mahasiswa. Yang masih bocah-bocah kemarin sore ibaratnya, yang gue yakin mereka nggak tahu masalah sebenarnya apa. Ya receh lah. Luar biasa cantik banget. Waktu zaman terminal Lebak Bulus dikepung ratusan atau mungkin hampir ribuan Brimob, Marinir, AL, kita ngadepin mas. Masa ya 100 oknum beginian. Rian Mahendra mau mundur mas, mau jatuh mentalnya, aneh lah. Untuk salam Sokopolo mas, iya salam balik. Aku udah mahasiswa mas. Kalau jadi demo nge-live mas. Udah gue bilangin anak-anak, besok kosongin bis, titipin di SBJ semua bisnya, di garasinya SBJ. Sebentar kalian semua tunggu di sana. Ntar gue di sini aja sendirian. Ada sama teman gue dari itu, ntar yang nemenin gue 1 orang. Buat temenin gue ngobrol lagi. Makan sambil ngoceh-ngoceh, beda sama kita kalau dulu kecil makan sambil gosip. Sehat-sehat mas.
ban bekas telur busuk dipakai buat apa ya? Nggak tahu, buat nimbukin gua mungkin. Makannya